Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh anak negeri. Nah pemirsa, saat ini kita sudah berada pada akhir-akhir bulan Ramadan dan sebentar lagi kita juga akan menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya aktivitas dari masyarakat ini disibukkan dengan beragam kegiatan. Mungkin saat ini ada masyarakat yang sedang menyiapkan kue lebaran, ada juga mungkin yang sedang berbelanja menyiapkan baju lebaran, ataupun juga ada yang berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tercinta. Wujud dari berbagi kebahagiaan ini beragam pemirsa. Salah satunya adalah memberikan gift ataupun hadiah berupa parcel atau hampers. Nah, ini juga lagi hits dan juga kekinian di masa-masa sekarang ini. Lalu seperti apa nih pemirsa untuk tradisi hampers menjelang perayaan Idul Fitri? Nah, untuk mendukung tema kita hari ini kami juga sudah mengundang dua orang tamu yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di sebelah saya ini adalah konsumen hampers pemirsa. Beliau ini adalah seorang MC, influencer, banyak sih sebenarnya profesinya ya. Tapi setiap tahunnya itu tidak lupa untuk memberikan hampers kepada orang-orang tercinta. Sudah bersama saya Fitria Puri Ramadian. Halo. Pipit, apa kabar? Alhamdulillah sehat Amzol. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Aktivitas hari ini ya disibukkan dengan aktivitas rumah dan mau dekat-dekat Lebaran dan mudik juga kan. Jadi Iya. Oh mau mudik ya? Iya, jadi agak Wah. sedikit ada kehektikan yang terjadi. Belum lagi nganter-nganterin hampers ke rumah Benar. teman-teman tetangga Itu juga ya? juga karena kayak aku bakal mudik berapa hari lagi. Jadi ya disempetin nih dalam berapa waktu Oh ini berarti buat- kamu mencuri start di awal dong? Bener. Untuk berbagi kebahagiaan ini ya? Karena kita mau duluan balik. Nanti kita ngobrol lebih lanjut nih sama Pipi. Terima kasih ya sudah hadir di TVRI Terima kasih, Jambi ya, Amzal. di tengah kesibukan dan kehektikannya sebagai ibu rumah tangga ya. Baik, di sebelahnya juga sudah hadir. Ini adalah pelaku usaha dari hampers itu sendiri pemirsa. Kita sudah mengundang Wahyu Ningrum. Ning, apa kabar? Baik. Baik. Kalau kamu aktivitasnya gimana? Akhir-akhir ini fokus buat hampers aja. Wah, ini pasti pesanannya juga membludak nih. Alhamdulillah. Apalagi biasanya kalau dekat-dekat Idul Fitri itu yang dadakan-dadakan itu banyak yang Banyak pesan ya. banget sih, banyak banget. Nanti kita akan berbagi juga cerita pengalamannya seperti apa ya. Seorang Wahyu Ningrum ini membuat usaha hampers dan ini juga menyediakan bagi masyarakat yang ada di Jambi. Nah, nantinya pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, berbincang bersama dua tamu kami hari ini, Anda bisa bergabung di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811743333. Kalau Anda juga mau minta dikirimi hampers sama tamu kita juga bisa nanti ya. Baiklah. Saya ke Pipit dulu deh ya. Kalau Pipit untuk persiapan Lebaran nanti gimana Pit? Kalau tadi katanya mau mudik ya. Terus persiapan-persiapan apa lagi nih yang sudah dilakukan menjelang Idul Fitri? Banyak ya persiapan yang mau dilakukan karena pengalaman di aku berumah tangga udah kurang lebih 3 tahun ya Amzol. Oh, Jadi di saya pikir tadi masih gadis ya. enggak. Jadi di 2 tahun awal berumah tangga itu aku agak sedikit keteteran karena maksudnya baru awal gitu ya. Iya. Nge-manage keluarga sendiri buat Lebaran. Jadi kayak keteteran mulai dari kue, baju dan segala Kalau macam. dulu sudah ada yang backup mama, Iya papa bener, ya. jadi waktu awal nikah tuh keteteran banget kayak aduh kok semuanya pada inilah ya. Kok lebih mandiri sekarang ya? Bener, nah, akhirnya di tahun ini aku lebih mempersiapkan dari jauh-jauh hari karena pengalaman kayak dari beberapa tahun sebelumnya tuh kayak sering gak kebagian karena kan udah banyak open PO ya kak ya dari Iya. beberapa waktu sebelumnya nih. Terus biasanya kalau jauh-jauh hari kan harganya lebih murah ya? Iya benar, kamu bisa aja ya. Itu juga jadi ya belajar dari pengalaman yang lalu tuh jadi semua udah aku persiapkan mulai dari baju pokoknya yang repot-repot tuh, ya maksudnya di luar makanan ya itu udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi pas udah deket hari H ini aku tinggal ambil, tinggal kirim-kirim gitu loh. Bahkan persiapan buat mudik juga, apalagi bawa 2 bocil ya untuk keluar kota tuh kayaknya banyak persiapan juga. Jadi udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Terus juga buat kirim-kirim hampers ke orang tersayang, buat kue lebaran segala macam itu juga udah dipesan-pesan. Jadi kayak sekarang tinggal kirim-kirim doang. Mungkin banyak juga ya kak yang pesan-pesan kayak gitu ya. Banyak ya. Berarti memang udah di manage ya jauh-jauh Iya, hari ya. karena nggak mau keteteran lagi saya. Biasa kan orang tuh kan kebanyakan kalau yang sudah deket-deket hari H baru mau persiapan ya. Kalau Iya. kamu malah kebalikannya. Iya, karena aku belajar pengalaman deket-deket hari saya nggak kebagian pak. Benar, saya nggak kebagian. Saya keliling sana keliling sini nggak kebagian. Iya, Habis jadinya ya? zong kita kan. Begitu juga dengan mudik ya. Kamu Bener. kapan mau mudik? Insya Allah hari Minggu saya berangkat. Enak dong sekarang udah punya kampung. Iya. Kampung suami tapi pak kita numpang juga. Kalau dulu dia lebarannya di Jambi. Iya, kita numpangnya sebenarnya. Tapi baru tahun ini ya mudik ya? Enggak, ini udah tahun kedua ikut. Oh, berarti tahun kemarin mudik juga dong? Enggak, yang sebelumnya
yang pertama. Oh, tahun pertama berumah tangga langsung mudik. Iya, Ya. karena kan setelah COVID Pak, baru bisa mudik bareng. Jadi waktu itu langsung mudik. Yang kemarin kita di Jambi, habis itu tahun ini mudik lagi. Karena Mudik. udah ada anak yang kedua. Mudiknya kemana? Ke Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Wah, itu enak tuh oleh-oleh sana ya, Ning ya. Oh iya. Gak apa-apa, Pak. Tapi kita muter dulu ke Sumbar, ke Kerinci. Di Sumber kan Bukit Tinggi enak juga oleh-olehnya ya, Ning ya. Ada aja ya. Bisa. Oke, semoga Nanti saya bawain ini. apa kebun tehnya. cucian kotor. Oh iya. Yang pasti kita doakan semoga mudiknya lancar. Amin, Itu yang penting terima ya. kasih. Dan juga selalu sehat, Amin. terutama dalam perjalanan ya. Amin. Oke, kalau Ningrum gimana Ning untuk persiapan-persiapan menjelang Lebaran nih? Sebelum kita cerita bagaimana Ningrum mendirikan sebuah usaha dan diinovasikan menjadi hampers ya di tahun ini. Iya, benar. Kalau sekarang persiapan Lebarannya gimana? Persiapan lebarannya sih emang sebenarnya pembukaan PO untuk hampers ini udah dilakukan dari sebelum puasa malahan. Oh. Sebelum puasa tuh udah banyak yang ngelis tuh. Karena udah 3 tahun ya, ini tahun ketiga aku jualan hampers juga. Sebelumnya kan emang jualan kue biasa. Kalau dulu kalau nggak salah barang nggak sih hampersnya ya Ya, kan? hampersnya Kalau sekarang dia udah ke Ke kuliner. kuliner. Kalau dulu tuh kayak tumbler, sajadah yang gitu-gitu kan. Terus sekarang Saya pernah dikasih loh, kamu dikasih nggak? belum. Belum ya? Belum kenal ya Kak ya. Karena katanya bawa di store ya. Dia ada bawa ya, tapi sengaja nggak ditampilin. Oh gitu. Karena buat kita doang kan. Betul, karena buat kita doang. Kan Bener nggak enak. sekali. Terus. Iya, jadi kalau udah mepet-mepet gini sih palingan aku tinggal ngirim-ngirim aja sih. Oh, berarti sebelumnya kamu udah catat dulu nih siapa yang Udah, pesen, sudah. udah transfer, Sudah, itu udah yang masuk penting. dong ya. Itu yang penting. ya. Pokoknya kita udah hari Minggu udah tutup semua, udah close. PO-nya juga udah close. Jadi tinggal fokus untuk pengantaran aja kalau sekarang. Oh, berarti sekarang udah tutup, nggak terima ini lagi? Sampai hari Minggu. Oh, sampai minggu besok. Oh, berarti masih ada kesempatan beberapa hari jelang Idul Beberapa Fitri hari. ya. Itu pun tapi sedikit ya. Seperti yang Kakak bilang kan, karena kalau di ujung-ujung ini emang barang yang mau kita hampersin juga susah. Sudah limitnya udah ini kan, barangnya udah limit. Iya. Tapi itu tidak mengganggu kegiatan-kegiatan dan juga persiapan di rumah untuk Idul Fitri? Alhamdulillahnya saya kan masih sama orang tua. Jadi kalau yang urusan rumah masih orang tua, kalau yang hampers baru bagian saya sendiri. Oh, oke. Mungkin bagian dia pada saat malam takbiran ya, masak ketupat. Iya. Sama satu lagi, goreng emping. Benar sekali. Oke, saya pikir tadi sengaja mempersiapkannya di awal mau pulang kampung. Ternyata enggak juga tahun pulang ini kampung ya? Tahun ini enggak pulang kampung kan, tahun kemarin udah. Kalau boleh tahu kampungnya di mana sih? Pulangnya ke Semarang sama Jogja. Wah. Ya, karena jauh jadi harus 2 minggu atau 3 minggu. Jadi nggak bisa kalau harus ini. Nggak kangen kampung ya tahun ini ya? Belum Alasannya nggak sih. pulang kampung tahun ini kenapa? Banyak orderan. Iya, ternyata Itu setelah pasti. dihitung. Itu salah satunya pasti ya. Karena udah keteteran. Iya. Kalau pulang kampung nanti siapa yang mau Siapa? nganter? Bener kan? Setelah dihitung kayaknya lebih ini ya dengan hampers. berarti ya Kak Ya bisa. Mudah-mudahan ya nanti ya hasil keuntungan Iya. dari hampers ini bisa mengantarkan Ningrum pulang kampung. Amin. Amin. Tapi ini udah tahun ketiga jualan hampers. Iya. Nah, bagaimana tuh situasinya di tahun pertama sampai tahun ketiga ini ketika kamu jual hampers? Oke, jadi kalau tahun pertama itu banyaknya teman-teman ya. Terus aku juga banyak kirim ke teman-teman dulu. Promosi ya? Ya, minta bantu mereka untuk diupload di sosmed. Oke. Jadi tahun berikutnya baru dari teman-teman pesen ke kita. Oke, berarti sistem bakar duit ya. Promosi ya. Tapi balik duitnya, Iya. malah bisa 10 kali lipat kayaknya. Ya. Bener, alhamdulillah. Oke, terus yang tahun ini berarti sudah pelanggan semua Iya, ya? udah Ada yang dari pelanggan tahun tetap, kemarin. terus ada pelanggan baru? Bener, tahun kemarin yang udah pesen lagi, alhamdulillah. Terus ada yang baru lagi pesen lagi dari teman-teman gitu aja sih. Promosi Kalau gitu. sekarang fokusnya untuk hampersnya apa? Kalau tahun ini hampersnya ke kue. Kue basah, kering? Kue basah sama kue bisa dibilang kue basah ya. Bolen sama lapis legit, Iya. brownies seperti itu. Oh, banyak ya. Kalau kemarin kan cuma bolen, terus Iya, sekarang udah nambah. sudah nambah. Ada bolu. Sesuai dengan budget permintaan dari teman-teman juga kan. Kalau boleh tahu harganya dari berapa sampai berapa sih? Kalau itu sih start formnya 35 ribuan. Sampai 200 ada, yang 150 juga ada. Ini menarik ya, karena memang UMKM sekarang itu sudah menginovasikan produk-produknya itu menjadi dalam bentuk hampers, sehingga ini juga mengikuti tren saat ini. Padahal produk yang dijual itu sama. Ya, Sama. tetapi penjualannya itu meningkat karena sudah diinovasikan menjadi dalam bentuk hampers. Nah, kalau Pipit melihat fenomena hampers ini di Jambi itu seperti apa, dan Pipit
tertarik dan juga mungkin ingin memberikan hampers juga kepada orang-orang di sekitar Pipit itu sejak kapan? Fenomena ini menurut aku sebenarnya udah lama ya. Kalau untuk dulu kita kan parcel ya. Iya. Nah, cuman uniknya sekarang, dan aku juga apresiasi untuk para pelaku UMKM yang ada, karena uniknya sekarang tuh semua apa aja yang dijual tuh bisa jadi hampers loh. Jadi Betul. bukan hanya makanan, bukan hanya snack-snack kering, sirup mungkin ya, yang identik buat kirim ke Terus juga teman-teman. ada itu kan pecah belah. Iya, bener. Piring, gelas, sendok, Benar, sumpit. semua, bahkan semua makanan-makanan bisa. frozen itu juga bisa dibuat jadi Betul. hampers. Ada bakso. Iya. Heeh. Maksudnya hal-hal yang menurut kita dulu tuh nggak mungkin lah ini bisa Iya. dijadiin hampers, tapi ternyata sekarang dengan inovasi, dengan packaging yang menarik, dikemas dengan semenarik, selucu, dan Secantik seunik itu ya. mungkin Iya, gitu ya. Jadi dibuat orang juga menarik. turut tertarik gitu loh untuk beli dan kasih ke orang-orang tersayang. Dan aku juga salut, bahkan harga-harganya pun juga start from yang sangat ramah di Betul, kantong, betul. sesuai dengan budget konsumen. Jadi kayak aku sebagai konsumen juga jadi bisa menyesuaikan budget. Wah, aku mau kirim buat berapa orang nih, aku tahu nih budgeting aku ambilnya yang paket ini, Iya. ini ya kayak. Jadi Yang makanya tinggi, sedang atau apa ya? pelaku UMKM juga Rendah. kasih banyak pilihan, dan walaupun dengan harga seminimal itu, tapi menurut aku kemasan dan effortnya luar biasa juga sih. Jadi banyak pilihan, kita juga bisa menyesuaikan budget. Iya, Ya. benar. Jadi kalau menurut aku tuh nggak ada kendala buat kasih sesuatu ke orang-orang tersayang dan terdekat kita ya, karena yang dinilai itu bukan dari mahal, Iya. dari sesuatu yang kita berikan, tapi apa yang kita berikan itu Effort kita iya, ya. sebagai bentuk bahwa kita ini loh Peduli, sayang. dengan orang-orang tersebut. Jadi sebagai bentuk perhatian sih, bukan nilai apa yang dikasih seberapa mahal, seberapa Iya, mewahnya, enggak sih menurut aku. Tapi kamu sudah mulai survei dan juga searching hampers itu sejak kapan? Oh, sejak awal tahun. Agak lama ya, dari awal tahun Iya, ya. bahkan ya aku tuh jadi sedikit cerita aja. Jadi waktu akhir tahun aku ada sempat order kue kering nih. Itu memang sengaja untuk lebaran? Enggak. enggak. Jadi aku order kue kering di rumah. Jadi ada beberapa jenis aku order, terus aku bawa ke rumah mama. Terus aku bilang, coba deh cicip gitu. Sampai adik-adik aku bilang juga sama mama, ini buat lebaran nih. Enggak, kita cicip dulu. Jadi nanti kita tahu nih mau pesan apa buat lebaran. Tolong ya, ini Ramadan juga belum masuk. Karena aku udah pengalaman keteteran berapa tahun kan, Kak. Jadi Iya. aku nggak mau zong lagi sih tahun Berarti ini. kamu sekalian tes ini juga ya, rasanya iya juga bener. ya? Aku sampai cicip beberapa loh, kayak Heeh. aku mau kirim apa, terus aku mau pesan apa buat di rumah tuh udah aku cobain dulu. Karena takutnya nanti ketika sudah sampai di tangan yang dikasih, itu Iya. zong ya, kita nggak bener, enak iya ya. kan? Jadi kita harus cobain juga dulu kan. Jadi ya ampun tolong, ini Ramadan juga belum, udah baru selesai tahun baru. Kita udah sibuk buat bikin Ramadan ya kan. Berarti kamu hampersnya fokusnya ke kuliner ya, makanan ya? Iya, untuk tahun ini ya. Nah, menurut kamu apa sih tujuan ngasih hampers ini dan apa kepuasan dari seseorang yang memberikan hadiah untuk orang lain? Kalau aku sih ya itu tadi ya, balik lagi aku bilang bahwa itu sebagai bentuk kasih sayang, kepedulian kita, perhatian kita terhadap orang tersebut, bukan dinilai dari apa yang kita kasihnya sih, Iya. tapi lebih ke ketulusan kita untuk memberikan. Dan saya yakin sih, saya juga sebagai yang menerima hampers, saya juga pasti menilai bukan apa yang mereka berikan, tapi Iya. kayak wah ini loh bentuk peduli mereka, mereka inget loh sama aku gitu sih. Kalau aku sendiri lebih ke situnya. Oke, jangan dinilai dari harganya, Iya. itu Iya. yang penting ya, tapi dari ketulusan hati Bener. yang ngasih. Tapi tetap saya Tapi- unboxing juga sih, lihat apa sih. Iya sih, tetap dong. Kepo juga ya. Tapi alhamdulillah dikasih ya daripada nggak dikasih Iya, ya. alhamdulillah ya, Pak. Kalau Ningrum nih kan pedagang hampers ya, pelaku Iya. usaha hampers. Tapi dapat hampers juga. Alhamdulillah dapat juga sih. Dapat juga. Jadi teman-teman yang kasih aku hampers, aku kasih lagi kan sekalian promosiin Balik. usaha aku juga kan. Oh, gitu. timbal balik ya. Iya. Berarti kalau kamu mau dapat hampers dari dia, kasih dulu. Iya, aku kasih dulu gitu ya. Biar nanti timbal Biar balik. balik-balikan aja gitu ya. Gak apa-apa sambil cicip usaha masing-masing. Betul, gitu kan. betul, Bener betul. banget. Supaya berkah dan juga semakin melebar usahanya. Iya. Tapi Ningrum menjadi pelaku usaha di kuliner ini sejak kapan dan bagaimana melatih kemampuannya untuk membuat kue apa tadi Bolen, bolu, sama terus bolu. juga ada lapis legit. Jadi awalnya itu di tahun 2021 kena PHK dari COVID ya di kerja. Oh, oke. Setelah itu kan bingung tuh mau ngapain. COVID terus ya mau ngelamar kerja juga susah kan. Akhirnya ya udah les untuk bikin kue. Oh. Iya.
Dari situ. Berarti kamu memang privat ya? Iya, dari situ bikin belajar akhirnya memberanikan diri untuk buat kue. Terus awal-awalnya sih ya cicip-cicipin ke teman-teman juga kan. Karena ya insecure juga kan, bener nggak ya, suka nggak ya teman-teman gitu. Tapi ketika pertama kali buat gimana? Ada kegagalan nggak? Pasti ada sih. Pasti ada ya. Awal-awalnya Gagalnya kenapa? Gosong kah? Iya, gosong yang kuenya adonannya membeledak. Tapi ya sih dia mau buat sarang semut, tapi terbuat lapis legit ya. Pas gitu dipanggang lapis legit. Saya pikir yang keluar semutnya, Pak. Nggak bisa gitu dong. Nggak gitu ya konsepnya ya. Paling ya mutung yang gitu-gitu sih. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun sih bisa. Seru tapi ya, Kak. Jadi cerita ya. Iya. Oke lah, nanti kita lanjutin lagi ya. Ini seru banget ya kalau kita bahas terkait hampers. Apakah pemirsa sudah juga dapat hampers nih dari orang-orang tersayangnya? Tapi nanti ya, kita akan balik lagi bersama kedua tamu kami untuk menceritakan hal-hal menarik lainnya di balik hampers. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dua tamu yang sudah hadir. Kita masih membahas tradisi hampers jelang Idul Fitri. Dan mungkin Anda tertarik juga ingin bergabung di perbincangan kami siang hari ini. Anda bisa bergabung di 0741 66385 atau di 08117433 133. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Bung Ansol. Iya, Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah Bung Ansol. Sudah dapat hampers lebaran Pak Yudi? Nampaknya belum, karena belum 5 hari sebelum lebaran, biasanya 2 hari. Oh, mendekati lebaran malah dapatnya Pak Yudi ya. Baik Pak Yudi, ya. mau berbincang bersama dua tamu kami, silakan Pak Yudi. Iya, sangat penting nih, saya ingin bicara sekali. Yang saya hormati ya ibu-ibu narasumber yang kreatif ya. Yang menjemput puan di hari-hari H Idul Fitri ini. Ini manusia yang kreatif nih. Jadi saya cukup memberikan apresiasi saja. Kalau pertama memang pemerintah ini pelin-pelan dia pemerintah ini. Kadang-kadang disebutnya gratifikasi ditutup, tidak boleh ngasih parcel atau pampes Wah, bukan pampes ya, sorry, bukan pampes. Jadi artinya parcel ya. Sekarang lah dibuka lagi. Jadi pemerintah ini pelin-pelan, maju mundur ya. Sebenarnya harus dibuka. Ini kan peluang untuk masyarakat UMKM, orang-orang yang kreatif bisa tersalurkan, mau buat apa-apa saja. Tapi hanya saya ingin berpesan, kita tidak bisa mencari satu keuntungan yang besar ya. Karena agama kita juga mengajarkan tidak boleh. Artinya tolong ibu-ibu para narasumber yang lain-lain juga mungkin mendengar, tolonglah isi parcel itu yang betul-betul terbaik gitu. Sebab dalam agama ini kita harus memberikan kepada orang apalagi jual beli. Itu harus memang betul paten dan terbaik. Jangan sampai nanti ada expire. Ini oknum ini banyak begitu. Sehingga ibu-ibu narasumber ini jadi kena tuh. Karena ada oknum yang mencari keuntungan. Masa saya pernah ketemu parcel yang expire semua. Tidak layak dimakan dan diminum. Nah ini saya pesan betul nih. Ya kalau yang di TVRI ini bagus-bagus sih saya yakin. Tapi yang di luar sana yang mencari keuntungan tidak benar itu. Expire semua, lewat waktu semua makanannya. Jadi saya rasa itu saja. Selamat berjuang, selamat mendapatkan cuan ya. Mudah-mudahan cuannya menjadi halal. Karena ini diberikan adalah yang terbaik untuk orang-orang untuk menghadapi lebaran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, ya hati-hati lebaran kita ini puasa kita sudah meluncur nih. Iya Pak. Ya meluncur ini kadang-kadang kalau kecapean bisa batal ibu-ibu ini. Hati-hati saja di rumah. Ya tahan saja sampai maghrib, karena kita meluncur sudah. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Itu tadi Pak Yudi mengingatkan agar puasanya jangan meluncur ya. Karena kecapean kan terparsel, akhirnya nggak puasa. Tapi Ningrum dan juga Pipit mungkin tetap fokus ibadah meskipun aktivitasnya padat ya.
seru ya Iya. saya, Kak. Karena kayak waktunya malah nggak berasa ya. Nggak berasa. Tiba-tiba Tiba-tiba udah udah buka. sore. Iya. Sekalian ngabuburit ya. Iya, malah kadang kayak wah udah buka nih, Iya. belum ada bukaan. Kalau nggak ngapa-ngapain, perasaan jadi tambah lama ya. Bener. Nungguin waktu ya, Iya. aduh kapan buka Iya, ya. ini malah nggak Tadi berasa. tadi Pak Yudi juga menyoroti ini terkait dengan isian hampers ataupun parcel yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi dan mungkin hanya mengandalkan ketenarannya saja tetapi tidak memandang kualitas dari isi parcel dan juga hampers itu sendiri. Tadi Pak Yudi pernah bercerita bahwa dia mendapatkan ini parcel ya, berarti mungkin barang-barang produk-produk ini ya, produk-produk instan seperti itu yang mungkin sudah kadaluarsa dan ini juga merugikan penerimanya. Nah, Pipit pernah mengalami hal itu? Pernah sih. Pernah? Pernah mengalami hal itu kayak dari segi estetiknya bagus banget. Maksudnya kayak dari packagingnya apa. Tapi ya mungkin sih benar kata Bapak Yudi nelfon tadi bahwa sebenarnya nggak salah yang beli juga gitu. Iya. Dan iya, makanya saya juga kadang sebagai customer tuh memang agak sedikit worry juga sih milih-milih UMKM buat kita kasih ke orang, karena kayak kita mau kasih sesuatu ke orang yang kayak Pak Yudi tadi, jadi kayak ada ingatan jelek ya untuk hal tersebut, padahal kita niatannya bagus itu mau kasih sesuatu, tapi ya itu tadi mungkin ya ada oknum-oknum nakal yang jadinya ya merusak nama baik pelaku usaha ini sendiri. Tapi tips dari Pipit supaya kita mendapatkan hampers ataupun parcel yang bagus dan kita juga percaya diri nih ngasih ke orang apa? Kalau aku tuh teliti ya, maksudnya semakin kesini kayak bahkan bukan beli parcel aja ya, kayak belanja bulanan sehari-hari pun aku pernah juga dapat zonk Baldi. Pernah kayak di salah satu swalayan yang cukup terkenal juga gitu, dapat mana salah satu waktu itu kebutuhan buat MPASI anak aku. Jadi dari situlah pengalaman, karena kita percaya aja ya, maksudnya kita percaya wah ini toko gede gitu loh, nggak mungkin dong mereka jual yang udah expire ya, namanya mungkin manusia ya, ada keteledoran atau lupa, hilaf segala macam. Jadi ya mungkin kita sebagai customer juga harus lebih teliti lagi sih kalau kita mau beli sesuatu, harus dicek expirednya seperti apa, kapan. Jadi semenjak kejadian itu aku sedikit memang jadi lebih teliti, kayak beli sesuatu terlebih ya kayak makanan-makanan yang cepat basi kayak susu, keju, roti, itu kan lebih cepat basi ya, yang seperti itu kan. Jadi aku benar-benar kayak teliti, wah ini nih, sampai kayak aku ngambil barang tuh yang karena lihat-lihat dulu. Jadi memang ada alasan ya kenapa ibu-ibu tuh belanjanya lama ya? Iya itu, benar. Iya benar sih. Karena teliti selain cek tadi harga ya. Kan biasanya ada orang yang langsung ambil comot aja. Dulu aku gitu. seperti itu gitu loh, karena juga kayak percayalah kita belanja di supermarket nggak mungkin karena lah supermarketnya udah terkenal jadi Iya, percaya aja. Ternyata kita nggak boleh modal percaya aja, kitanya juga sebagai customer harus teliti gitu loh, nggak maksudnya kita juga bukan hanya menyalahkan salah satu pihak gitu, karena mungkin mereka lagi hilaf atau tidak terlihat dengan mereka keteledoran manusiawi gitu kan. Ya kita juga harus lebih teliti. Mungkin kalau kita menemukan itu sebelum kita bayar, kita bisa mengingatkan ke mereka dan jadi evaluasi untuk mereka ke depannya. Jadi catatan juga untuk pelaku usaha juga ya, untuk tetap memprioritaskan kualitas ya. Nah kalau Ningrum menanggapinya seperti apa dengan adanya oknum-oknum yang nakal mungkin mencari keuntungan dengan hampers ini, ternyata kualitas hampersnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Oh iya sih, sangat disayangkan ya. Mereka mau mengambil keuntungan yang lebih, tapi jadinya memakai barang-barang yang mau expire. Tapi kalau aku sih enggak ya, jangan sampai. Iya. Karena rasa percaya dari customer itu susah untuk didapat. Betul. Karena kita jualan kan nggak hari ini aja ya. Iya, kita kan mau besoknya kan. Jadi kalau customer udah percaya tuh kalau bisa ya udah deh di ini gitu kan, dijaga kepercayaannya. Kalau aku sama-sama kayak Kak Pipit, kalau belanja tuh emang benar-benar dilihat. Terus kan aku kalau barang-barang kue itu pasti udah ada supplier ya. Pasti belanjanya di situ terus, mengingatkan mereka juga. Selama ini belum ada sih dapat yang hal begitu. Tapi kamu tetap teliti karena kamu di sini kan ada proses produksi ya, pasti memakai bahan baku. Nah dari bahan baku itu kamu juga harus teliti dong. Teliti pasti, harus benar-benar dicek expirednya, karena kita kalau kasih ke customer gitu takut kayak Pak Yudi tadi kan pasti kecewa. Berarti kamu selama ini belum pernah dapat ya yang expire ya. Enggak. Nah itu cara jaga kualitas dari produk kamu nih supaya orang tuh juga makin banyak, setiap tahun juga penjualannya makin meningkat. Itu apa sih? Yang pasti menjaga rasanya biar tidak berubah. Kadang kan di awal-awal mungkin merasa enak-enak, terus kelamaan kok kayak kurang ya atau apa ya.
Tapi kita sebagai pembuat kuenya tuh harus memang benar-benar ngejaga dari A sampai Z itu benar-benar presisi. Oke, Nggak berarti memang sesuai dikurang-kurangin. takaran dong. Iya, walaupun bahannya tinggal sedikit ya udah berarti nggak cukup, jangan dipaksa. Gitu sih kalau aku sih gitu. Kalau tahun ini rasanya enak, tahun kemarin rasa yang pernah ada ya. Move on Pak. Move on dong. Oke, jadi memang benar-benar jaga kualitas itu penting ya. Iya. Oke, tapi tahun ini gimana permintaan hampers? Itu perbedaannya kan sebelumnya kan kamu cuma jual produknya aja. Iya, benar. Tapi kan tahun ini kamu inovasikan menjadi dalam bentuk hampers untuk meningkatkan daya beli orang. Nah, gimana permintaannya tahun ini? Oh, kalau untuk hampers itu alhamdulillah meningkat kan. Kalau biasanya itu aku emang buat kue tuh setiap hari berapa gitu kan. Tapi packagingnya paling ya biasa lah ya, sederhana karena langsung dimakan mereka. Kalau ini karena dikasih ke orang, kita tambah packagingnya tuh tambah handtag, tambah goodie bag, pokoknya dibuat secantik mungkin biar yang dikasih enak, terus yang memberi juga merasa oh iya nih pride mereka gitu kan. Jadi ada name tag-nya juga Iya. ya, ada nama pengirim sama penerima. Iya, kartu ucapan. Karena itu seperti yang wajib ya. Iya. Nggak tahu Pak dari siapa. Takutnya kan kalau kakak banyak nerima ya, malah bingung kayak, ini dari siapa ya gitu pasti kan. Tapi pernah dapat hampers yang tanpa nama, Pernah. secret Pernah gitu? Pernah. Skate Mayer. Baru kemarin Pak. Oh iya? Iya. Itu kalau nggak salah Ningrum yang ngirim. Iya Pak. Saya juga bingung dari siapa ya. Udah ya, terima kasih aja hamba Allah ya. Nggak tahu. Memang belum ada konfirmasi sama sekali? Enggak. Iya, biasanya kan kalau orang kirim Iya. hubungin dulu gitu. Nggak tahu mungkin mau surprise atau apa ya. Tapi ya aku terima kasih siapapun yang telah mengirimkan. Tapi tetap diterima ya? Terima ya. Mm. Tujuannya bener sih. Maksudnya yang ngantar bilang buat Kak Fitri ya di sini gitu. Tapi nggak tahu itu dari siapa. Dari siapa nggak tahu Mbak. Kita cuma ngirim nggak tahu Mas yang ngirim. Ya, Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Oke. Terima kasih. Pit, kalau kamu kan sering nganter hampers dan juga hampers kan sering datang nih ke rumah. Nah, biasanya kalau yang ngantar itu siapa? Kamu langsung turun atau kamu pakai ojek online atau gimana? Iya, aku pakai ojek online. Ojek Jadi online. menurut aku kayak dengan adanya lagi hype banget ya hampers dan kirim parcel gini tuh jadi berbagi keuntungan dengan banyak orang loh. Iya. Baik itu pelaku UMKM ya mungkin kayak Kak Ningrum sendiri mungkin per bulannya dapatnya cuma berapa orderan. Ini Iya. pasti jauh lebih meningkat dengan Oke. packaging tersebut. Terus Oke. juga berbagi keuntungan buat ojek online karena yakin peningkatan banget tuh daya kirim. Kalau udah mau maghrib tuh lah, susah banget Pak dapat ojek online Pak. Betul, Bener. karena banyak yang buka ya. Banget. Nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita. Kami akan kembali lagi pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas tradisi hampers jelang perayaan Idul Fitri. Masih bersama Pipit dan juga Ningrum yang menemani saya di dialog pada siang hari ini. Kita lanjutin lagi, Pit. Tadi sempat terputus ya, bahwa Pipit untuk memberikan hampers ini terkadang menggunakan jasa ojek online karena memang memberikan multiplier efeknya juga ya kepada masyarakat ya. Nah, terus gimana lagi tuh strateginya untuk memberikan hampers ke teman-teman? Ya seneng aja, jadi kayak kita sebagai memberi itu ikut senang, yang nerima senang, dan yang pelaku usaha yang kita pesan senang, terus juga kurirnya juga ikut senang, jadi kayak jadi bisa berbagi ini ya rezeki ke yang lain. Iya, jadi pelaku usahanya dapat, ojek online-nya dapat, Iya, ya. yang dikasih senang, Yang dikasih senang. kita yang ngasih juga senang, ya kan? Jadi kayak ya ikut berbagi dengan sesama secara tidak langsung ya. Iya. Ikut senang lah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan. Tapi kebanyakan hampers yang datang ke rumah Pipit ya, karena kan Pipit dapat hampers juga. Itu kebanyakan yang ngantar langsung atau ada jasa pengiriman yang mengirimkan ya? Macam-macam, ada yang antar langsung, ada yang pakai jasa pengiriman gitu. Ada yang mungkin sekaligus lewat gitu ya, antar, atau mungkin singgah dulu di rumah orang tua gitu ya. Iya. Karena rumahnya agak jauh ya di Kabupaten Muaro Jambi. Iya, Bapak. Kan deket sini, Pak. Oh iya, dekat di perbatasan maksudnya. Iya, gitu. Jadi Tapi lebih ngantar ke rumah orang tua. tapi seneng sih, maksudnya sekarang hampers sekarang tuh variatif banget. Bahkan kadang sering dapat yang kosmetik, terus dapat pengharum kosmetik juga iya, ya? pengharum ruangan gitu. Terus juga jilbab, mukena, segala macam sejadah kayak ya seneng, bukan hanya makanan aja gitu kan, tapi juga ada barang-barang iya, yang bisa dan dipakai. aku sedang kalau ada yang kirim itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi kayak wah unik ya, bisa jadi referensi. Wah tahun besok boleh nih gitu. Jadi nggak monoton ya. Kalau dulu mungkin
orang fokusnya ke kuliner saja. Bener, mungkin juga dulu kan fokusnya kayak parcel yang disusun tinggi-tinggi, Iya. yang isinya makanan-makanan kering, Iya, wafer-wafer, salah satunya tadi yang Pak minuman, Yudi bilang sirup. ada oknum yang ini ya, Iya. menyelipkan mungkin produk-produk kadaluarsa tadi ya. Sayang sih gitu. Tapi kalau sekarang memang sudah beragam, Beragam. pilihannya juga banyak. Banyak banget dan kayak aku juga salut kayak penjual berbagai macam ya, bahkan kayak donat apa itu juga bisa dijadiin hampers. Jadi kayak wah seru banget, biasa hari-harian beli ini juga tapi kok pas Ramadan ini packagingnya pada bagus-bagus semua gitu. Tapi sekarang lebih dimudahkan ya, apalagi banyak yang jualan online. Bener, apalagi banyak promonya kan Pak kalau jualan online. Itu yang ditunggu kayaknya ya, promo ya. Tapi ngomongin masalah promo, Ningrum pernah membuat promo gitu juga ya? Kalau nggak salah pernah deh, waktu di awal-awal ya? Iya, kalau aku tuh lebih ke kalau misalnya beli 2 atau beli banyak nanti dipotong harganya, di diskon atau free ongkir biar aku sekalian nganter gitu. Itu yang untuk memancing orang juga supaya berminat dengan produknya selain dari rasanya tadi. Tapi kalau untuk sistem promosinya gimana? Apakah secara langsung untuk menawarkan atau sekarang sudah merambah ke media sosial, memang ada khusus akun baik itu Instagram ataupun lainnya tersendiri untuk khusus untuk jualan atau gimana? Iya, kan awalnya di Instagram aku sendiri, terus minta tag bantu teman-teman semua. Termasuk kami berdua ya? Iya. Setelah itu akhirnya Setelah ini kayaknya Fit ya, kita repost ya. Setelah itu akhirnya buat Instagram sendiri. Jadi di situ semua promosiinnya, terus minta tolong sama akun-akun gede untuk promosiin akun kita kayak gitu sih. Jadi banyak untuk sistem promosinya. Iya, lebih gampang sih ya kalau online sekarang. Aku juga sebagai customer juga pasti carinya di sosial media ya, atau misalnya kayak temen posting, wah ini Iya. lucu, terus aku cari ini di mana ya. Kayak kemarin juga aku dikirimin hamper sama orang, wah ini enak nih, terus aku langsung cari, kan di situ kadang ada mereka tempelin stiker ya sebagai bentuk Iya, promosi benar. mereka. Aku cari, wah ini langsung aku pesan buat di rumah aku gitu. Jadi kayak Lebih mudah iya, bahkan kayak sekedar cuma stiker kecil yang Stiker mungkin kecil, orang pikir iya. kayak nggak ada fungsi apa-apa, malahan itu jadi incaran orang. Iya, kadang kita kirim ke orang Bahan nggak promosi tahu ya. kita kan jadinya. Jadi mereka bisa baca, oh ini dari ini loh, Iya, ini nomor handphonenya, iya, ada nama ini Instagramnya. Minimal sih Instagram biasanya. Jadi ya kita minta tolong aja di tag sama mereka kan. Iya. Jadi membantu juga. Banget. Jadi ini bisa dipakai juga untuk pelaku usaha lain ya. Iya. Untuk memberikan tag kepada banyak orang, terutama teman-teman supaya bisa dipromosiin juga sekalian Iya, ya. benar. Selain juga kita promosi mungkin dari mulut ke mulut. Tapi kalau promosi secara manual gitu masih tetap jalan ya Ning? Masih sih. Kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul, ya aku bawa aja kue aku. Oh iya juga, betul ya. Ini dicicipin gitu kan. Nanti kalau suka order ya gitulah. Namanya orang jualan. Berarti kalau jadi pengusaha itu nggak boleh pelit ya? Enggak sih. Nggak bisa sih kalau pelit. Jadi emang kita harus punya teman banyak juga kan, kita kasih ke teman-teman kita gitu untuk mereka ngerasain, oh ya enak tuh sebagai bahan cross check kita juga, diterima apa enggak sama mereka kan gitu. Ini strategi yang bagus juga ya, lagi ngumpul tiba-tiba dibawain kue. Iya. Ih, kok enak, ini beli di mana? Pesan sama saya dong. Iya benar sekali. Gitu sih. Oh pernah juga? Ya kayak kemarin kan aku sempet ya ala-ala open PU gitu lah kan. Oh pernah usaha juga? Coba-coba sih iseng-iseng berhadiah, terus kayak aku suruh suami aku bawa nih ke kantor nih buat makan teman kantor. Tiba-tiba besoknya semuanya kan Yang Langsung awalnya open cuma PO ya? bekal, Iya. lama-lama itu menjadi cikal Cuan, bakal kan? cuan ya. Sampai aku kayak nggak pernah pegang kue, kayak aduh kelabakan nih gimana. Ya harus oper ke kanino. Tapi itu usahanya nggak dijalanin di bulan Ramadan ini? Enggak sih. Karena sibuk ya? Terlalu Iya. sibuk dia. Kita iseng-iseng doang kemarin, tapi ya nggak tahu ya kedepannya kemana, tahu Iya. bisa Siapa tahu nanti bisa tahun collab. depan kan bisa Iya, ini betul. collab sama Kaningrum ya kak. Betul, betul. Mudah-mudahan ya nanti ada satu toko, itu isinya adalah produk-produk kalian berdua yang udah berkolaborasi. Amin. Tapi Ning sebenarnya apa sih impian kamu dari usaha ini? Ya sih, impian aku ya pastinya pingin usaha ini nih jadi lebih gede, punya toko sendiri. Amin, amin. Jadi bisa untuk membiayai hidup lah. Iya betul, dan juga bisa menyerap tenaga kerja kan? Iya, membantu teman-teman yang butuh kerja, jadi bisa untuk jaga-jagain toko gitu aja Mm-mm. sih. Tapi kamu ada pesan nggak sih kepada pelaku UMKM supaya mereka tetap optimis nih untuk Oh, menjalankan iya. usahanya? Oh, walaupun banyak orang yang berjualan sekarang, kan semakin hari semakin banyak tuh orang jualan-jualan, tapi tetap optimis aja, yang namanya rezeki itu pasti ada. Oke, tetap. Terus kita tetap berusaha optimis kalau dagangan kita ini
layak kok gitu, percaya Oke. diri aja gitu aja Oke, sih. baiklah. Kalau Pipit terakhir nih, pesannya apa nih untuk para penjual atau pelaku usaha hampers supaya tetap dipercayakan untuk dibeli orang? Mungkin buat para pelaku hampers di luar sana, pokoknya tetap semangat terus ya untuk mencari cuan, apalagi menjelang akhir-akhir Idul Fitri ini. Dan aku salut banget karena semakin banyak pelaku UMKM yang semakin kreatif, baik dari segi makanannya, dari segi packagingnya, kreativitas, bahkan buat hampers dari segala bentuk yang mungkin dari awal kita nggak kepikiran, bahkan ada yang bawa bakul gitu ya, hampersnya kayak seru banget. Dan itu kreatif banget sih, yang jelas jaga kepercayaan pelanggan, mungkin kayak yang dipesankan Pak Yudi tadi, diperhatikan untuk bahan baku dan segala macamnya, kebersihannya juga. Jangan sampai nih pelanggan yang biasanya repeat order jadi kayak kenapa ya tiba-tiba dia nggak pesen, dan ternyata dari kitanya kayak kurang nih menjaga. Mungkin itu harus lebih diperhatikan juga, jadi biar kepercayaan customer itu semakin ini, karena kita kalau beli sesuatu yang bersih, yang enak dipandang, rasanya juga enak, pasti kayak kita promosiin secara tidak langsung, kita pasti promosiin kan, kayak minimal ke teman, ke keluarga, kayak jadi semakin banyak. Dan juga kalau ada kritik dan saran dari pelanggan itu memang harus disampaikan dan juga didengarkan untuk perbaikan. Semangat terus pokoknya buat para pelaku UMKM. Betul, termasuk juga sama Ningrum, semangat terus ya. Semoga ini orderannya menjelang hari Minggu makin banyak, makin lancar, dan juga bisa sampai ke luar Provinsi Jambi. Amin. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di TVRI Jambi, sudah berbagi cerita bersama kita. Terima kasih Pipit, terima kasih Ningrum, sukses selalu untuk kalian berdua, dan semoga nanti cita-cita tadi mau collab ya, collab usaha ya. Semoga bisa tercapai ya, dan juga bisa menyerap tenaga kerja, membantu masyarakat Jambi. Nah pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi hari ini, dan semoga dengan hadirnya dua tamu kami ini juga bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua, terutama untuk para pelaku UMKM agar bisa semakin kreatif memanfaatkan momen-momen tertentu untuk meningkatkan penjualan dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama di Jambi. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.